A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Dialog Positif. Alhamdulillah, puji Tuhan, malam hari ini kita masih bersama. Kebersamaannya selalu dihadiri dengan kebahagiaan gitu ya. Setiap hari ada cerita-cerita yang menginspirasi, cerita-cerita yang bikin hati kita lebih terbuka lagi. Dan alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan lagi Bang Dame yang topiknya out of the box banget malam hari ini gitu. Topiknya hmm, gimana ya? Ya pokoknya topiknya seru aja gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Happy wedding anniversary untuk Ibu Tina beserta Bapak Sutrisno. Sakinah senantiasa begitu dan doa kita semua di. Oh iya, lampu disco untung diingetin. Iya, ini nggak bagus di rekamannya, jadi kayak kelihatan main-main. Sorry sebentar. Oke, maaf. Ini kelupaan. Alright, ya sip, thank you. Oke, kalau begitu tidak berpanjang lebar lagi, kita akan langsung mendengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Bang Dame dan yang sudah ini nggak kerasa udah 8 ya hari ini ya, 8 minggu nih Bang Dame selalu beserta kita, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Bang Dame. Dan hari ini episode ke-61, 61 nih. Wah, sebentar lagi 70, 80 ya, udah deh pokoknya ya, kita dialirkan saja. So, Bang Dame, the stage is yours. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basholli ala hajal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dialog positif yang hadir saat ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali silaturahim dan juga belajar bersama di sini, kontemplasi sama-sama. Mudah-mudahan yang hadir di sini dimudahkan dapat ilham. Saya juga dilancarkan untuk bisa berbagi hikmah di sini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada guru-guru kehidupan, khususnya dalam tradisi Islam Nabi Muhammad SAW. Tema kita hari ini adalah tentang self-inquiry lagi, penyelidikan diri, kontemplasi sama-sama, tapi tentang aku dan kehidupan sesudah mati. Jadi di materi awal kita sudah pernah meneliti dengan seksama bahwa aku yang hakiki ternyata bukanlah tubuh ini. Aku yang hakiki ternyata bukanlah personality. Yang di sana ada pikiran, emosi, perasaan, imajinasi, memori, dan seterusnya. Tetapi aku yang hakiki adalah kesadaran yang menyadari dirinya. Nah, karena itu setiap kita pasti pasti bertanya dalam hidup ini. Kalau saya mati, saya kemana ya gitu. Jadi kalau saya mau mengajak sahabat-sahabat di sini untuk experience langsung, Anda boleh coba, teman boleh coba, sebelum itu bisa tanya tuh di dalam hati. Kalau tiba-tiba saya saat ini mengalami ajal, aku apa ya gitu. Itu boleh tuh, saya sering melakukan latihan itu. Jadi kalau saat ini aku aja, tapi jangan sadar ya, kalau orang mati kita saksi. Cek 1, 2. Oke, silahkan Bang. Maaf. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita kembali dikumpulkan untuk silaturahim dan juga belajar bersama-sama. Semoga pertemuan ini membawa berkah, yang hadir di sini dimudahkan dapat ilham. Saya juga dilancarkan untuk bisa berbagi hikmah di sini. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada guru kehidupan Nabi besar Muhammad SAW. Tema kita hari ini adalah tema yang sangat diperlukan oleh setiap orang, yaitu aku dan kehidupan sesudah mati. Ya, aku dan kehidupan sesudah mati. Nah, di pertemuan sebelumnya pada awal-awal kita sudah melakukan penyelidikan diri secara seksama bahwa aku yang sejati bukanlah tubuh ini, aku yang sejati bukanlah pikiran atau emosi atau personality, bahkan status sosial, bukan, tapi aku yang sejati adalah yang menyadari dirinya, pasdar. Ya. Jadi sebelumnya kan sudah kita bahas bahwa kontemplasi itu adalah proses kita mendapatkan pengetahuan langsung. Jadi knowledge by experience, knowledge by present. Jadi saya tahu kopi bukan dari sebab dari luar, tapi saya tahu kopi sebab dari pengalaman. Tapi itu objek pengetahuan material, tapi kalau itu pengetahuan batin, itu saya tahu sedih karena saya mengalami sedih itu. Kenapa ini saya ulang-ulang? Barangkali yang baru ikut dalam sesi ini biar mengetahui bahwa kita di sini melakukan self inquiry melalui pengalaman langsung. Jadi kalau saya belum punya pengalaman langsung tentang apa yang saya ketahui, itu masih bersifat konsep atau dalam bahasa yang umum dogma. Hidup sesudah mati yang kita dengar selama ini, neraka, surga, malaikat, dan seterusnya. Bahkan ada katanya alien dan seterusnya. Itu kan cerita-cerita yang datang kepada kita. Kebenarannya apakah betul seperti itu? Ya belum tentu sampai kita membuktikan sendiri. Ya. Nah, apalagi berkaitan dengan tema kita sekarang. Jadi aku dan kehidupan sesudah mati. Saya mengajak teman-teman kalau mau melakukan satu penyelidikan self inquiry, boleh tuh sebelum tidur kita bilang, kita coba selidiki secara secara sadar. Kalau aku saat ini dipanggil, siapa aku? Yang tersisa siapa? Ya kan? Kita bisa selidiki pelan-pelan. Ya. Ternyata pengalaman disappear ataupun menghilangnya tubuh ini, menghilangnya dari kesadaran penampilan ini. Jadi kalau bagi orang yang para sufi biasanya, itu menyebut alam semesta yang material ini sebetulnya penampilan, appearance, tajali. Kita terbiasa ini solid, ya kita sebut ini solid, materi. Tapi sebetulnya kita juga akrab dengan penampilan seperti ini, tapi tidak solid. Imajinasi, memori, mimpi. Sekarang ada satu lagi sebuah dunia kehidupan, tapi sebenarnya tidak material padat, yaitu digital. Digital itu bisa kita otak-atik. Oke. Muka saya di digital itu bisa diotak-atik. Bisa dalam sekejap bisa diubah jadi tua. Terus Apa namanya itu? jadi mudah banget di face app. Gitu. Bisa jadi muda banget, bisa jadi tua banget gitu. Iya, iya. Bahkan sekarang masker itu ada yang jenggotan, ada sekarang kita Iya, kan iya. masker di jalan itu banyak tuh yang tiba-tiba. Nah, ini membuktikan bahwa yang tampak ini sebetulnya bukan diri, bukan aku. Hmm. Ya, yang tampak itu bukan aku. Yang tampak itu adalah ekspresi dari aku, sang aku. Karena itu ketika kematian tiba atau berakhirnya masa berlaku tubuh, kan kita udah pernah bahas tuh. Ya. Ajal adalah expire-nya tubuh. Hmm. Expire-nya penampilan tubuh. Expire-nya kendaraan tubuh. Ketika itu berakhir, yang tersisa apa? Ketika kita menyelidiki itu dan kita sadar diri kita yang sejati, yang tidak pernah bisa musnah saat kematian datang, itu lebih kurang penggambaran dari pengalaman life after death. Oke. Kalau pengetahuan hidup sesudah mati yang selama ini kita perolehkan, sebuah dogma yang kita maknai sendiri dari kecil. Hmm. Kebenarannya itu bukan berarti kita abaikan tidak benar. Oke. Kita imani dulu itu benar adanya, tetapi kapan kita bisa tahu dengan pasti? Kita melakukan self inquiry.
saya sering banget Mas Abu itu melakukan penyelidikan itu. Ya. Nah, saya menemukan jawaban-jawaban langsung. Jawaban langsung dan begitu saya cek dengan buku-buku orang yang sudah advance, kemudian kitab suci. Oh ternyata memang kehidupan sesudah mati itu berkaitan dengan kesadaran aku. Ya, kesadaran sang aku. Tetapi ini susah banget bagi orang-orang yang sudah terbiasa kehidupan sesudah mati itu sudah dijejali dengan dogma, Mas. Oke. Sudah dijejali dengan dogma, sehingga hidup sesudah mati itu yang ada adalah dalam konsep pikirannya itu. Nanti kalau kamu tidak melakukan ini masuk neraka, nanti begini, nanti begini. Masuk di sini konsep, dia yakini itu, dan itu mempengaruhi jiwanya, dia jadi lemah. Padahal kalau kita teliti lebih seksama, neraka itu adalah ancaman. Ancaman kan belum tentu dieksekusi, Mas. Oke. Kalau seorang ibu mengancam anaknya, nak kalau kamu pulang malam lagi, kamu tidak boleh masuk rumah loh. Nggak boleh loh kamu masuk rumah. Iya mah, begitu jam 12, anaknya pulang mabuk lagi coba. Iya kan? Ya. Nah, tapi ancaman ibunya, begitu anaknya minta maaf ya, maaf, ampun gitu. Anaknya masuk nggak? Kayaknya diampuni Diajak masuk juga, diampuni. Jadi di sini kita kan melakukan penelitian. Neraka adalah ancaman. Apakah betul dieksekusi? Belum tentu ya. Belum tentu. Malah ketika nama Tuhan yang pengampun, nama Allah yang pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu dominan, maka itu tidak dieksekusi. Sebagaimana seorang ibu tidak akan mengeksekusi anaknya tidur di luar. Iya enggak? Oke, ini poin penting banget nih Bang. Ini luar biasa nih. Belum tentu dieksekusi ya ancaman itu ya. Belum tentu. Betul. Ancaman itu sudah bikin ngeper nggak? Bikin ngeper. Iya. Kita ngeper. Tetapi niat dari Tuhan membuat ancaman itu yang ada di kitab suci. Ini saya mengikuti jalan pikiran umum nih. Ya ada orang itu mati itu sebuah kenikmatan. Mereka udah nikmat. Santai mati justru aku bersatu dengan Tuhan. Tapi saya coba masuk kepada jalan pikiran orang yang meyakini hidup sesudah mati itu misalnya neraka. Oke, ada neraka. Tapi ternyata begitu diteliti, self-inquiry, neraka itu adalah ancaman dari Allah. Tapi kan Allah juga punya nama-nama pengasih, penyayang, pengampun. Ya, kan hidup sesudah mati dalam dogma pada umumnya ada neraka, ada surga. Nah, jadi pada waktu ada ancaman neraka itu bikin ngeper nggak? Bikin ngeper. Tapi begitu orang itu jiwanya lemah, maka pemahaman ataupun makna neraka itu masuk ke dalam batin dia, pikiran dia udah ketakutan duluan. Begitu dia pulang malam, takut, minta takut. Nah, itu yang membuat dia itu jadi menderita dengan itu. Jadi Allah tidak menyiksa kita. Kita disiksa oleh diri kita sendiri. Disiksa oleh ketakutan sendiri kali ya? Yes, Allah tidak menyiksa kita, tapi kita disiksa oleh ketakutan kita sendiri. Kenapa? Ignorant, kebodohan, ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan kitalah yang membuat kita tersiksa. Sama seperti orang di tengah malam jalan, malam gelap banget, tidak ada bulan, mereka meraba-raba. Tapi begitu ada cahaya, kita bisa melangkah dengan tenang. Makanya begitu orang dapat pengetahuan yang benar tentang situasi, tentang kehidupan ini, maka dia santai menjalaninya. Gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu di sini untuk berani melakukan penyelidikan terhadap satu kenyataan yang pasti terjadi pada manusia. Apa itu? Kematian. Nah, di pertemuan sebelumnya kan sudah kita pernah bahas ada ajal, ada wafat, ada maut. Kalau ajal ya sudah, ya udah expired. Kalau wafat expire. Wafat itu ada maknanya itu adalah tidur mimpi atau tidur pulas, bahwa sudah waktunya cukup gitu kan. Tapi ada juga maut. Nah maut ini yang Nabi ajarin pada kita, antal maut qoblal maut. Yes. Iya kan?
Kamu mati sebelum kamu mati. Nah, maut ini apa nih? Nah, di situ pernah juga di sini dibahas surat 3185. Kullun nafsin da'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa atau tiap-tiap yang berjiwa, akan selalu merasakan maut. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ayo kita melakukan satu penyelidikan diri supaya betul-betul kita dibebaskan dari apa itu kematian. Apa itu kematian kan? Kullun nafsin da'iqatul maut. Zaikatul maut, betul. Iya kan, tiap-tiap yang berjiwa, personality, selalu merasakan maut. Statementnya juga bukan akan mati gitu ya Bang ya, tapi merasakan gitu ya, feel gitu. Iya, merasakan now. Selalu merasakan maut. Yes. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan kan? Kiamat itu di sini adalah kebangkitan. Kiamat adalah hancurnya segala appearance, segala ciptaan, segala penampakan yang ada hanya Allah. Makanya akan disempurnakan pahala pada hari kebangkitan. Jadi ketika orang sudah sampai pada kesadaran roh, maka sempurna. Jadi teman-teman yang kita hidup sekarang ini, kalau kita sampai pada satu pengalaman aku adalah roh, dan roh itu adalah satu dengan Tuhan, selesai. Ya, kiamat besar itu adalah segala sesuatu tidak ada lagi dalam pandangan batinnya kecuali hanya Allah. Ya, nah kiamat. Jadi ada orang kan kiamat, orang sudah masuk ke pikirannya kiamat itu kehancuran seperti yang dibayangkan soalnya. Nah gitu ya. Nah kemudian dan barang siapa dijauhkan dari neraka, penderitaan, dan dimasukkan ke dalam jannah, keindahan, maka dia sungguh beruntung. Ya kan? Baru ayat berikutnya, wa mal hayatad dunya illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu, memberdayakan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya hanya ingin mengatakan di sini kepada teman-teman bahwa kematian yang selama ini kita takutkan sebenarnya sering kita alami. Sering kita alami. Yang menyebabkan kita takut adalah pemaknaan kita terhadap kematian itu masih dangkal. Ya, ini ada satu contoh pengalaman mati. Sebenarnya ada hadis-hadis, tapi lebih baik kita mengalami. Salah satu pengalaman mati adalah mimpi atau tidur. Coba Mas, kita coba teliti pengalaman mati dalam pengertian tidur atau mimpi. Ketika kita bangun dari mimpi, kan kita semua pernah punya pengalaman bangun dari mimpi. Pada saat kita bangun dari mimpi, ya, dan kita memahami bahwa diri kita bukanlah yang ada di mimpi itu, betul? Betul. Ya, kita yang ada di dalam mimpi itu bukanlah diri kita yang asli. Nah, pada saat kita bangun dari mimpi, bahkan dunia atau penampakan yang ada di dalam mimpi itu semua hadir di dalam kesadaran aku. Ya kan? Yes. Semuanya itu anas. Nah, begitu kita bangun seperti sekarang, apa yang ada di dalam mimpi yang tadi kita anggap real, sama persis dengan apa yang kita imajinasikan sekarang. Oke? Jadi kalau di dalam mimpi kita menderita, itu kayak real. Tapi kalau sekarang berimajinasi ada derita, itu cuma pikiran. Kita bisa tonton, kita bisa observasi, ya enggak? Ya, benar kan? Juga ya. Iya benar. Benar. Kalau dalam mimpi, kalau dalam mimpi kita seolah-olah itu real, tapi saat itu kita anggap real. Kita di situ ditusuk, jadi pangeran rasanya juga indah. Tapi begitu kita bangun, kita sadar. Itu semua hadir di dalam kesadaranku. Nah, apa yang ada di dalam pengalaman mimpi sama persis dengan apa yang ada di dalam imajinasi saya sekarang. Dan dunia dalam mimpi, personality yang ada di dalam mimpi, hancur, betul? Hancur itu namanya dikiamatkan, maka sekarang saya bangun, bangkit. Awakening.
Nah, hal yang sama teman-teman, inilah sebetulnya tujuan perjalanan spiritual. Ini sebetulnya mimpi panjang nih kita ini. Kita sekarang ini umurnya ada yang bilang 67 tahun, ada yang 70. Ini namanya mimpi panjang. Jadi begitu kita akhir tubuh ini, sama dengan kayak mimpi. Aku jadi awakening, aku yang sejati. Iya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, kalian hidup di dunia ini sedang tidur atau mimpi. Begitu mati, maut, maka kamu bangun. Oke. Nah, apa konsekuensinya kalau kita menyadari ini sebuah adalah mimpi? Experience, sama seperti mimpi. Itu yang dialami para wali, orang-orang yang sudah sadar. Cuman ada sekarang Mas Sabu mimpi dalam mimpi. Namanya digital, sosmed. Oh itu iya, parah lagi tuh. itu udah nggak jelas banget formnya ya. Itu udah mimpi dalam mimpi yang wah dalam itu ya. Dalam mimpi dan kita terganggu. Yes. Bagi mereka yang jiwanya lemah, itu kalau dia di komen di Instagram itu jadi konten sendiri loh itu. Coba lihat itu konten-konten YouTube itu kan mutar-mutar di situ. Wah gue dimaki begini, gue bikin konten klarifikasi, konten dan ada yang nonton juga. Nah sekarang hidup sesudah mati sebelum ke situ saya mau tanya dulu nih self inquiry. Okay. Sebenarnya yang hidup siapa sebenarnya? Kan kemarin pernah kita bahas yang lawannya hidup bukan mati, lawannya mati bukan hidup, lawannya mati adalah lahir. Oke, lawannya mati lahir ya. Iya, apapun yang lahir kan nampak. Maka satu saat akan disappear. Tidak kembali dia. Jadi lahir, mati. Lahir, mati. Nah yang lahir yang dipahami orang awam adalah tubuh. Nampak. Sekarang ganti kata lahir, tercipta itu manifest. Projection. Balik lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa... Itu setiap saat. Makanya kullun nafsin da'ikotul maut. Tiap-tiap jiwa selalu merasakan maut. Selalu. Nah, ada satu yang ngikut Mas Abu. Yang lahir itu selain tubuh, personality. Oke. Personality ini ada yang menyiksa kita, ada personality yang memang otentik sebagai penampilan nama-nama Tuhan. Suami istri itu sebetulnya tidak ada kalau kita teliti. Hubungan suami istri nggak ada. Yang ada adalah cinta. Hubungan ibu dan anak itu sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah hubungan cinta. Kalau hubungan suami istri itu tidak ada nama atau cinta, maka itu transaksional, kesepakatan. Dan itu satu saat akan berakhir. Hubungan saya sama Mas Abu misalnya nih, apakah ini real sampai kita berakhir? Kalau hubungan kita itu hubungan batin dari nama-nama Tuhan, maka dia abadi. Tapi kalau hubungan itu hanya sekedar transaksi bisnis, begitu kepentingannya selesai, habis. Dan sah-sah saja. Nggak usah kenapa ya dia ninggalin gue, kenapa ya? Namanya attachment, itu menyiksa kita. Tapi orang yang sudah yakin pada dirinya yang sejati, maka dia berhubungan sama orang pun pakai, ya bahasa saya selalu pakai kolbu, pakai cinta, pakai ketulusan. Jadi hidup sesudah mati bisa kita alami sekarang, hidup dalam tingkatan kesadaran yang lebih mendekati Tuhan yang Maha Murni. Ketika jiwa kita tidak mendekati kemurnian kesadaran itu atau mendekati Tuhan, katakan begitu dalam bahasa dogma, maka hubungan kita itu come and go. Jadi jangan terlalu dipegang, itu akan buat kita menderita. Harusnya orang pergi haji, itu kan belajar mati kan. Pergi haji, dia pulang, kembali ke rumah Allah, namanya Ka'bah, simbolnya. Nah, dari sana dia lahir kembali dengan new kesadaran baru yang lebih murni. Kesadaran baru yang lebih murni. Tetapi kan banyak orang tidak meneliti sedalam itu.
Iya, iya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu di sini, jangan lagi bayangannya, oh aku dan kehidupan sesudah mati, oh nanti ada hisab ini. Yes, hisab itu adalah kita menghisab diri kita. Kalau kita tidak terbiasa menghisap diri kita, maka semesta akan menghisap kita dengan sistem yang ini. Wah, luar biasa. Namanya hukum kausalitas, hukum karma. Kalau kita menipu, mau nggak mau ada konsekuensi ke kita. Kalau kita menyakiti orang, katakan akan datang. Nah, orang yang sudah sadar jati dirinya adalah sang aku, nama Tuhan. Maka yang berbuat itu adalah nama Tuhan. Itu namanya bismillah. Itu namanya dharma. Kalau dalam Christianity itu namanya pelayanan. Ya, ya, ya. Jadi yang dimaksud hidup sesudah mati apa? Sesuai dengan tingkat kesadaran aku yang kita maknai. Oke. Ketika kita memaknai kita aku tubuh, ajal menakutkan. Menakutkan, Pak. Iya, iya, iya. Menakutkan, saya akan hilang. Padahal yang disepirkan tubuh. Dan kita sering ngalamin kapan? Waktu tidur. Pada waktu tidur kan kita hidup bukan sebagai tubuh loh. Pernah nggak orang mimpi dia melihat tubuhnya? Nggak ada itu. Orang mimpi pasti dia sadar dia ada di sana, ya kan? Tetapi dia, aku di situ bukan tubuh. Berarti kita punya pengalaman hidup nggak pakai tubuh di situ sebagai aku. Nah sekarang kita nganggap diri kita tubuh. Nah, melalui jalan spiritual, meditasi, self-inquiry, kita mulai pelan-pelan menyadari siapa sih aku ini. Yang hidup siapa sebenarnya? Ternyata yang hidup itu adalah aku yang ditiupkan Allah itu, aku roh. Kalau sudah kembali ke kesadaran itu, kita sebetulnya sudah mengalami mati itu, Mas. Ya, 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 ya. Dan kita jadi menyatakan la ilaha illallah. Itu baru la ilaha illallah gitu ya Bang ya. Iya. That's the point gitu ya. Iya, makanya kalau orang mau meninggal, kita dikasih secara ritual ataupun dogmatis, bisikan la ilaha illallah. Supaya dia ingat. Tapi kalau dia tidak pernah punya pengalaman self-realization tentang asyhadu an la ilaha illallah, itu tetap menakutkan. Dia tetap mikirin anak, mikirin kerjaan, itu menakutkan. Gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tema kita hari ini adalah pelan-pelan masing-masing kita berjalan, bagaimana kita semakin mengerti, oh kematian kita terjadi setiap saat. Oke? Bahkan nanti kematian yang kita saksikan itu tubuh menghilang, kita masih hidup, Pak. Sebagai apa? Nah, makanya kenal itu aku yang abadi itu. Bagaimana mungkin, Mas Abu? Saya lihat ada foto saya masih kecil, Mas. Umur 5 tahun. Ada foto saya. Ada foto SD. Ada foto SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya. Banyak itu. Itu tubuh saya berubah. Berubah terus penampilan. Apakah itu aku? Kok saya menganggap aku tetap aku yang sama? Padahal tubuhnya berubah. Emosinya berubah. Cara berpikirnya berubah. Personalitinya berubah. Nah, aku yang selalu bersama ini apa sih? Dan pasti kalau kita tidur pun aku yang sejati tetap ada. Tidur mimpi, tidur pulas. Pada waktu kematian datang pun aku yang itu tetap ada. Yes. Jadi siapa sebenarnya aku yang sejati itu? Ya, betul. Yang non personal. Iya. Iya. Aku yang sejati itu siapa? Begitu kita sadar itu, no birth, no death. Tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. Oke. Ya. Jadi teman-teman sekalian, pada saat itulah paling tidak gini Mas, saya ingin diskusi ini tidak hanya sekedar diskusi wacana wah gitu, tapi ada perubahan cara memandang hidup. Betul. Saya pribadi setelah meneliti ini, kayak tadi misalnya, ketika saya tidur, saya mimpi saya bangun, saya sadar, saya paham betul bahwa dunia yang ada di dalam mimpi tadi ternyata tidak real. Ada hadir di dalam kesadaran saya. Sama persis dengan imajinasi saya. Bukankah nanti sama juga dengan ini semua penampakan ini? Makanya melakukan penelitian ke dalam diri, oh ternyata ini semua imajinasi yang aku timbulkan. Dari situ, kalau kita merasa sedih, amati. Ini hanya penampilan yang hadir di dalam imajinasi saya. Hayal saya. Pikiran yang dominan yang mengganggu jiwa kita itu jadi emosi.
Yes, yes, Rasa yes. sedih, rasa marah, rasa kesal, rasa takut, rasa cemburu. Itu kan semua personality, bukan true self. Yes. Pada waktu kita menyadari true self, kita jadi menonton personality itu. Nah, jiwa cemburu person itu mati. Maka hidup yang bersyukur. Mati, hidup, mati, mati, bangkit lagi, mati, bangkit lagi, gitu. Iya, iya. Sampai kita sadar pada diri yang tidak pernah mati. Yes. Ya, Yes. Yes. mudah-mudahan teman-teman dialog positif kalau sudah mengikuti self inquiry 1 sampai 7 dan sekarang itu paling tidak sekarang mulai lebih berani kita menelitinya. Kalau dia hanya masih pemahaman dogmatis dan konsep, tetap takut Pak mati itu. Betul, Salah betul. satu ukuran bahwa kita itu sudah mengalami mati, karena ngerti mati memang kembali kepada Dia, Zat Allah yang pengasih penyayang. Dan kita alami sekarang. Kan kita udah bahas juga time kan Mas. Yeah, Time itu illusion. kan ternyata masa lalu, masa depan hanya hadir di batin saya. Masa lalu adalah memori, masa depan itu adalah proyeksi. Dan itu kalau aku tidak ada, aku yang sadar, aku yang hidup, itu semua disepir kayak mimpi tadi. Yes. Jadi awalnya itu bukan bayi loh kita. Awalnya aku kembali ke aku. Dalam bahasa, iya dong. Itu keren tuh Bang. Awalnya bukan iya, bayi, benar. Bukan. Awalnya seperti mimpi. Mimpi kan nggak jelas awal akhirnya. Toto nongol. Toto berakhir. Nah ini ya kalau diteliti pelan-pelan. Jangan lagi kita tersiksa oleh memori kita. Dulu ya dia nyakitin gue. Ya silakan. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan kesenangan tadi. yang mengelirukan. Iya, iya, iya. Yes, 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 yes. Jadi sebetulnya penderitaan itu imajinasi, teman-teman. Makanya baik karena imajinasinya belum banyak, santai aja. Ini kan banyak tuh istilah sekarangnya ada tuh Mas, halu. Halu. Halu kan, lu halu lu gitu. Halu Halu gitu, nih halu gitu. kan gitu. Tapi Apalagi dunia ternyata yang halunya 98% ya, Bang ya. Iya. Aduh. Oke. Guru-guru itu Mas Abu, saya kan suka ketemu guru-guru, maksudnya dari berbagai tradisi. Yeah. Itu kalau gurunya sudah bangun, sudah awakening, ya kalau sudah sudah sampai kepada kesadaran diri sendiri, dia pasti ngasih tahu, kamu itu nak, diri sejatimu itu, gitu. Dia tugasnya itu, dan kita sering-sering ingat itu ya. Nah di dalam tradisi Islam kan zikrullah, ya kan gitu. Jadi teman-teman, dunia digital aja sosmed itu mempengaruhi jiwa kita loh. Kalau kita tidak betul-betul, kan kemarin kita what is real, what is illusion, kita udah bahas. Conscious manifestation kita udah bahas juga. Meskipun sekelebat lah, kan ada rekamannya. Bisa diteliti, diulang-ulang. Saya pribadi mengulang-ulang ini loh Mas. Iya. Saya banyak sekali catatan saya tentang apa itu kematian, ini itu. Karena memang harus dikunyah betul-betul. Betul. Jadi begitu orang mati, misalnya orang hebat, siapa sih yang mati itu? Yang hidup siapa sih? Lama-lama kan kita mulai nyadar yang namanya pardamen itu yang mana? Ini pipi kan tubuh, ini jidat. Ini tangan. Damai itu adalah sebuah konsep yang dibangun berdasarkan keperluan tertentu. Ya selama di dunia ini memang diperlukan. Oh Bang Dame, Ustadz Dame, trainer gitu. Tapi yang ngomong itu siapa sebetulnya di balik personality itu? Kan ada yang ngomong di situ. Yes. Jadi aku dan hidup sesudah mati, mudah-mudahan mulai dipahami, selidiki. Pada waktu aku sering tanya tuh, kalau aku mati yang tersisa apa ya? Ada jawaban waktu itu memori. Kenangan indah. Masih tersimpan. Itu enggak, selama kita nyaman dengan memori itu masih ada gitu. Buktinya sekarang kan kita bisa ingat keindahan pengalaman 10 tahun lalu. Juga deritanya kan.
Tapi siapa yang mengingat itu? Nah, itu aku sejati. Kalau kita misalnya nih kayak file di komputer. Kan banyak file di komputer itu kan memori. Kalau saya tidak buka, ya nggak nampak dia. Sama juga di batin kita itu banyak memori. Kalau aku sang kesadaran murni tidak mengaktifkan file itu, dia nggak nongol, Mas. Tidak nongol. Jadi yang paling menentukan segala sesuatu apa? Aku kesadaran. Sang aku. Aku dan hidup sesudah mati. Jadi sebetulnya yang hidup siapa? Nah, tetapi yang membuat manusia dinamis, manusia katakan, itu personality itu. Jadi kalau kita sudah kenal personality kita yang kita pakai dalam interaksi dengan orang, maka kita perlu bijak untuk itu. Yes. Tetapi sadari aku yang Buddha kan menyebutnya itu nirwana, empty. Yeah. Dia sampai ke situ. Betul. Pure awareness. Kalau itu kan. Nah, Akimis sholat li zikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Aku yang mana ini? Dan ternyata aku yang sejati itu identik dengan peace itself. Jadi tanda orang yang sudah sadar sang aku, Mas, itu kehidupan sehari-harinya damai. Bukan sebab dari luar. Iya, iya. Nature-nya begitu ya, dari dalamnya begitu gitu. Aslinya kita itu damai. Oke. Aslinya. Jadi kalau kita menderita, kita tidak lagi sedang tidak jadi diri sejati. Sedang apa? Sedang main-main, main sinetron. Iya. Sinetron ditagih utang, sinetron cemburu, sinetron merasa terhina, kan itu. Iya. Selama kita belum matikan itu, kita mautkan, maka dia hidup terus. Oke. Cukup pengantarnya, Mas, supaya terjadi tanya jawab. Lemes, Bang. Ini Mas Abu. Mas Abu, saya kadang-kadang kalau mau diskusi sama teman-teman, terutama yang udah katakan udah 60 tuh, saya tanya, apa pengalaman terpahit dalam hidup Bapak gitu. Titik mentok gitu. Itu kalau dia cerita, di situ dia mendapatkan wisdom. Iya. Nah, betul. Pengalaman itu sebetulnya pengalaman glimpse, kesadaran terhadap aku yang sejati. Nah, saya ingatkan sering-sering di situ, Pak. Nah, biasanya orang yang pasrah total seperti itu, di situ dia kasat kehadiran yang sangat real Allah itu. Jadi Allah itu harus jadi pengalaman. Iya. Makanya kan syahadat gitu, syahadat aku bersaksi. Oke. Mm. Wah, ini luar biasa, silakan. luar biasa banget, Bang. Cuman jadi lebih realize bahwa ternyata yang kita anggap itu mentok, yang kita anggap itu sesuatu yang sulit, itu sebetulnya mematikan personality gitu ya intinya ya. Iya. Untuk membangunkan. Justru itu datang itu untuk membuat kita hidup setelah mati gitu ya, kira-kira ya. Yes. Yes. Dan kalau kita udah sadar di situ, Mas Abu, ya sadar di situ dan familiar dengan itu, buka kitab suci, itu nanti bicara. Ini maknanya, ini maknanya. Jadi pemahaman kita yang dulu-dulu memang kita update gitu loh. Saya tidak mengatakan langsung salah ya. Karena waktu SD saya perlunya begitu. Saya punya kan misalnya aplikasi ini mobile banking kan gitu. Mobile banking gitu, BCA. Kalau saya tidak update, nggak bisa dipakai, Mas. WA aja kalau tidak update, itu nggak bisa dipakai. Nah, pengetahuan kita pun harus diupdate. Oke, Bang. Ini great banget malam hari ini, kesadaran ini jadi menarik gitu, karena apapun itu bahasanya, apapun itu berbicara tentang kehidupan setelah mati, tapi yang paling esensi adalah yaitu tadi, kematian personalitas untuk menunjukkan kepada kesadaran yang lebih dalam gitu. Intinya seperti. Dan ini kan kalau dogmatis jadi berantem, Bang. Kalau dogmatis tuh jadi ya maaf ya, sorry to say, ada yang bicara tentang inkarnasi, ada yang enggak lah, inilah, itulah, dan seterusnya. Yang ini membicarakan sesuatu hal yang ilusi banget, mimpi gitulah kira-kira, Bang. Cuman malam hari ini mendapatkan satu enlightenment bahwa ya itulah yang paling penting adalah pengalaman gitu ya. Di tengahnya di depan tengah belakangnya ada alam gitu, mengalami gitulah kira-kira.
Betul. Wah, luar biasa. Oke, Bang Dame, Sedikit pengantarnya. Mas, sedikit, Ya silakan, sedikit silakan, lagi. silakan, silakan. Kalau ada orang misalnya katakan ketemu saya, dia kekeh dengan dogma, itu saya balikin. Hmm, Mas, silakan Anda dengan pemahaman dogmatis Anda, hmm. kalau Anda enjoy, bahagia dengan itu, saya balikin. Iya, 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 Tapi iya. padahal kalau dia misalnya mau diajak self inquiry, kita tidak membuang dogma loh. Iya, betul, betul. Dan Dogma gak itu bermusuhan. tidak bermusuhan Betul, gitu. Cuman betul. ini kan dialog positif kan kita mau masuk ke dalam nih kontemplasi sama-sama ceritanya. Iya, iya, iya. Jadi apa yang saya sampaikan ini, yang share di sini dan penanya juga kita sharing, nanti di antara teman-teman kalau dia menyimak itu nanti dia dapat ilham. Hmm, Oh hmm. itu, wah, jadi kayak aha moment gitu loh, Yes, glimpse. yes, yes, yes. Tetapi kan begitu kita kegoda ke personality, kita buka Instagram, kita buka Ah, TikTok, lupa lagi tuh gitu. oke, Maka oke. balik lagi kepada kesadaran sang aku. Oke, Bang. Great. Luar biasa Bang Dame malam hari ini. Oke, Bang Dame ini ada yang langsung raise hand. Langsung kita ke Ibu Intan Nugroho. Ibu Intan boleh Ya, di-unmute silakan. Iya, seperti biasa. Maaf ya, nanya melulu nggak apa-apa ya, Bang. Apa kabar silakan malam Bu. hari ini Bu Intan? Baik, 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 baik. oke. Ini banyak teman-teman semua ini udah ratusan tuh. Oh, udah ratusan ya, oke. Iya. Silakan Eh, Ibu Intan. ya, Bang Dame, Saya kita mau semua. lihat mukanya Bu Intan yang mana Oh ya? iya, ada deh yang paling oke tuh. Yoi. Oke, Oke, gayanya silakan selalu Bu paling Intan, oke silakan. aja. Silakan Bu Intan. Oke, jadi kita sebenarnya kita sepakat dulu nih ya bahwa dunia itu panggung sandiwara ya. Oke, Ahmad Albar, betul kan? betul. Jadi karena terjadi semua apa yang terjadilah di situ kita sebagai observer. Nah, Bang, saya sih setuju banget dari dulu saya dari kecil udah self inquiry. Nggak tahu nih, saya jadi anak Badung banget gitu. Jadi nanya mulu sama ayah saya yang lulusan Al-Azhar nanya melulu. Kenapa ada mazhab bermacam-macam? Saya mau Islam yang mazhabnya cuma satu. Nah, bingung juga dia jawabnya anak 8 tahun kayak begini. Tapi anyway, to make everything short, self realization itu memang penting kan dengan pengalaman. Nah, what you are doing now Bang Dame is opening up kan. Ini ngejedot-jedotin jidat orang nih Bang Dame. Jadi ya dengan cara Anda bilang sekarang kita tanya lagi, surga itu bukan fisik, neraka is not a place, it's a condition. Itu jadi kesana kan? Jadi merubah lagi. Loh, katanya di Quran begini, gini. Saya kan kayak Anda bilang, nggak nyalahin sih. Tetapi kalau Anda ditanya, ya kalau Anda, kan Anda jawab tadi, kalau Anda happy dengan dogma Anda, ya terserah aja kalau saya begini. Lah saya kan nggak bisa ngomong begitu, Bang. Jadi kalau saya bilang meditasi, nggak ada itu di Islam. Nah itu yang seperti itu yang saya menjadi, ya jadi diam aja gitu ya, sudahlah. Lebih banyak yang begituan kan, Kang Abu daripada yang beginian. Ya nggak? Iya. Jadi the question is, what must I do gitu loh. Oke, tapi jangan menekankan Kang Abu ke Bang Dame aja, aku nggak ikut-ikutan. Ya nggak, Anda kan bilang, saya nggak boleh bilang beginian yang kemarin tuh. Nggak mau bercanda. Ya benar-benar. Ya jadi Bang Dame, enak aja Bang Dame kan ngomongnya seperti itu. Dan kalau kita baca novel atau baca buku, kita baca 10 tahun yang lalu, terus baca sekarang, berarti kan beda-beda ya. Seperti itu juga kitab suci dong. Quran itu bisa ditafsir sufi, bisa ditafsir ini. Jadi lebih kaya kita sekarang kan. Oke. Kebetulan umur saya udah nggak boleh masuk mall nih. Terima kasih. Oke, ini harus tepuk tangan dulu nih sama statementnya Bu Intan. Tepuk tangan dulu dong Ibu Intan, keren banget ya. Top deh pokoknya, udah penanya the best penanya bulan ini gitu ya. Nah, nanti dapat hadiah kaos. Bener ya. Jangan benar. Gelas kaos. Kaos, alright. Oke, aku izin mute dulu ya Bu Intan ya. Sip. Oke, thank you. Silakan Bang Dame, ini keren boleh banget. Boleh saya jawab ya? Ya. Boleh dong, sangat boleh. Ya, Bu Intan, apa yang Bu Intan alami sering saya alami. Baik di keluarga pada saat mengajar itu sering. Dan saya mesti kutip juga nih karena ini kan konteks dalam tradisi Islam. Jadi sampaikanlah kebenaran itu sesuai dengan akalnya mereka. Ya. Gitu. Jadi di situ kan ada satu, saya sendiri juga belajar untuk katakanlah bijaksana untuk berkomunikasi dengan siapapun. Nah, misalnya dalam konteks dialog positif ini,
Saya sadar betul bahwa forum ini memang orang-orang yang mencari, yang open gitu kan. Jadi karena itulah di situ selalu saya kunci. Pengetahuan itu, ini kalau mereka lacak kemana ustadz manapun, itu bukan sepakat, udah umum. Ilmu itu 3. 1 nakli, sumber yang kita peroleh dari otoritas tertentu, yaitu para ustadz, para kiai, dan kalau dilacak itu dari teks. Itu ada dalam Kristen itu juga ada teksnya mereka. Terus kemudian Hinduism juga teksnya mereka, Upanishad, Dhamma, dan seterusnya gitu kan. Bhagavad Gita, Islam, Al-Quran, hadis. Nah ini kita nggak bisa pungkiri dalam konteks kehadiran kita di muka bumi ini. Dan katakanlah misalnya dunia ini panggung sandiwara, itu banyak banget referensinya di nakli. Tidaklah kehidupan ini kecuali permainan dan senda gurau, gitu kan? Banyak banget gitu. Nah ini bukan kesepakatan juga, karena memang dari kitab suci juga ngomong. Cuman sekali lagi, pada waktu benarkah dunia ini panggung sandiwara, kita coba melakukan satu self inquiry, langsung penyelidikan intelektual, karena Tuhan kasih kita akal. Memang dalam proses penyelidikan intelektual ini, kita perlu ditemani oleh ya seorang guru yang matang. Ya inilah lahir filosofi. Kita mulai teliti dalam berpikir. Kadang-kadang misalnya, oh di Al-Quran ada. Saya balikin nih, ini cara intelektual nih. Mas, Quran yang mana yang kamu maksud? Mushafnya atau Quran yang mana nih gitu. Zaman Nabi kan tidak ada teksnya. Tidak ada bukunya. Jadi itu pun dia udah ngeh juga tuh. Itu mendidik dia juga supaya tidak memahami segala sesuatu hanya dogmatis. Nah ada orang udah nggak usah pakai dogma, dia jalan sendiri dengan akalnya. Akhirnya keblinger. Dia belum terbiasa dengan keheningan, dia belum alert. Itu ada juga jadi ateis misalnya. Ada juga. Jadi orang yang memainkan akal kalau tidak ditemani seorang guru yang matang, itu bisa jadi ateis. Akhirnya dia ribet sendiri. Ya kan? Nah, yang ketiga adalah tadi akal, filosofi. Yang ketiga itu kasaf. Nah, kasaf ini diberikan kepada orang yang tulus, orang yang rendah hati. Itu bisa terjadi. Dan saya percaya ibu-ibu yang tulus belajar itu, dia tiba-tiba dapat glimpse, percikan cahaya. Oh gitu. Tapi hanya buat dirinya, Bu. Gimana ya menerangkan ini ke laki gue? Ya nggak usah terangkan. Jadilah pengetahuan itu. Begitu kita jadi pengetahuan itu, kita kan, ya bahasanya atmosfer kita memberikan aura positif. Kedamaian. Kok mama tenang ya? Oh mama ada cara begini. Kita ceritakan. Ternyata itu ada juga di hadis. Ada juga di Quran gitu loh. Jadi kalau kita memang punya pengalaman kasab, kita rasa damai, tiba-tiba kita, oh ini maksudnya malaikat. Tidak ragu, kasab itu tidak ragu ya. Saya ingatkan. Makanya saya bilang sama teman-teman, silakan melakukan meditasi kematian. Tanya aja, tapi betul-betul niat tulus. Ya Allah, kasih tahu aku apa kepastian hidup sesudah mati. Apa yang terjadi pada saat mati? Tanya aja. Cuman kan ada orang, nggak berani, takut. Nah, itu perlu ditemani seorang guru. Jadi pada waktu kita bertanya, Allah Maha mendengar kan? Allah Maha tahu, Allah Maha bijak. Dan Allah akan mengirimkan pengetahuan sesuai kadar kita. Lewat buku, sekarang lewat YouTube, lewat guru. Makanya ketika murid siap, guru datang. Itu pasti itu. Ketika murid siap, guru datang. Ketika murid sudah mandiri, guru disepir. Kenapa? Karena gurunya sudah ada dalam dirinya, guru sejati. Oke. Dan itu mungkin yang terjadi sama Rumi sama Syam Tabriz juga begitu ya Bang, diceritain ya? Betul sekali. Ingat dalam sejarah itu, Rumi itu sudah jadi profesor, kalau istilah sekarang, sudah jadi kiai, 24 tahun, anak aristokrat Seoul, tapi dia kering. Tiba-tiba datang nih yang ngajak kontemplasi. Syam Tabriz. Itu buku-bukunya menurut riwayat itu dimasuk ke kolam. Aduh panik dia, buku saya mana nih? Akhirnya doa gitulah ceritanya. Sehingga Syam mengajarin Rumi bertemu kitab sejati. Jadi ilmu nakli, ilmu akli, ilmu kasbi.
Jadi kalau Ibu Intan misalnya punya pengalaman, saya terus terang kalau ada orang masih pemahamannya nikmatin, saya hormatin juga. Dulu sih saya stres tuh. Kalau dengerin khutbah Jumat, buang ngomong gitu. Dalam hati saya diam aja. Aduh ngawur tuh. Tapi setelah itu saya bingung, aduh ini kok pikiran gue kok mencelak melulu nih. Saya sadar juga tuh. Lama-lama memang orang itu masih di level Di itu ya situ. udah. Yes. Iya, jadi akhirnya saya nggak ketemu lagi kok Ustadz begitu. Nggak ketemu lagi. Bahkan Mas Abu, dulu kan kalau ngajari taklim, wah nanyanya macam-macam. Berdoa juga, aduh gimana ya nyampein yang hakiki ini nih biar masuk. Susah banget. Niat aja mereka belum. Berdoa juga, ya Allah pertemukan aku dengan orang-orang yang merindukanmu. Akhirnya terseleksi sendiri, nggak perlu susah-susah kita. Paling mereka ngomong, diskusi sama Bang Dame berat tuh. Ya bukan berat, belum terbiasa. Tapi dalam hati saya, syukur nggak ketemu lagi. Kenapa? Karena nanyanya menurutku nggak mutu gitu. Beneran. Tidak langsung substansi gitu. Muter-muter di situ buat apa juga? Kamu mau damai apa enggak? Kamu mau selamat apa enggak? Iya kan? Jadi, tapi kalau ada juga itu memang, ya pengajar, saya nyebut pengajar ya, bukan guru. Emang dia doyan juga sih rame-rame begitu. Wah seru-seru. Boleh juga, saya sudah pensiun dari yang begitu juga. Karena itu tahun taklim, itu nggak berubah apa-apa. Tidak berubah apa-apa. Jadi memang secara otomatis terjadi seleksi alam. Terjadi. Nah tema ini sebetulnya kan tema tasawuf banget ini. Betul. Dan orang kalau diantara sahabat-sahabat tiba-tiba jelep, istilah sekarang kan di sini jelep kan. Di sini kan kalau ngerti itu jelep itu istilahnya. Jelep. Ya. Wih, aduh, ngerti. Nah itu kan dapat ilham. Yes. Cuman pada waktu kita mau mengkomunikasikan ke orang lain, ya ngabisin waktu juga sih kalau debat. Iya, betul. Oke, Bang. That's great. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang diresahkan atau yang ditanyakan tadi sama Ibu Intan. Pertanyaannya super cool, jawabannya amazing. Gitu ya kira-kira. Ibu dan Bapak, sebelum kita lanjut, kita boleh menghening sejenak. Baru dapat kabar, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang. Ini sahabat Dialog Positif yang kemarin baru saja hadir, jam 5 sore tadi baru saja WhatsApp dan DM-an sama saya. Jam 7.05 tadi Mas Febrianto, Mas Brian, dikabarkan, saya baru mendapatkan kabarnya, Mas Bri telah lebih dahulu meninggalkan kita. Dan saya mohon Bang Dame boleh memimpin doa sejenak untuk Mas Brian. Silakan Bang Dame. Sahabat-sahabat sekalian, kita semua itu dalam genggaman kasih sayang Allah. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada sahabat kita. Kita peluk dia dengan kasih sayang. Sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Mendengar. Kami sahabat-sahabat berkumpul di sini mendoakan saudara kami yang telah Kau panggil duluan. Kami percaya Allah, Kau memanggilnya dalam pelukan kasih sayang. Maafkan dan ampunilah ya Allah. Dan kami yang hadir di sini, ingatkan kami agar kami menyadari bahwa suatu saat kami juga akan bisa dipanggil kapanpun oleh Engkau ya Allah. Kalaupun Engkau panggil kami ya Allah, panggil kami dalam keadaan tenang, husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lahu wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu wa'fu anhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bang Dame, terima kasih semua sahabat-sahabat Dialog Positif. Terima kasih atas doa-doanya. Senantiasa kasih sayang Allah memberikan jalan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Tadi Ibu Dindi angkat
atau raise hand, apakah jadi untuk bertanya, Ibu? Oke, kalau gitu nanti boleh raise hand lagi, saya ke pertanyaan chat dulu sebentar. Oke, sebentar ya, ini chatnya agak panjang. Oke, Bang, ini private, jadi intinya pertanyaannya begini. Ini bagus nih, pertanyaannya bagus. Populer yang kita akan bawa kepada kesadaran lebih dalam. Assalamualaikum Bang Dame, saya takut mati sebetulnya karena banyak ustadz yang bilang Nabi Muhammad saja saat ditarik nyawanya keluar dari jasad itu sakit banget katanya. Gimana saya yang masih begini amal dan imannya? Bagaimana Bang Dame menanggapi persepsi ini? Terima kasih. Oke. Makasih pertanyaan itu. Saya juga sering mendengar hadis itu dan diulas oleh para ustadz. Tapi juga saya bertemu guru-guru yang berbeda memaknainya. Ya, jadi saya juga mendengar itu hadis itu. Bahkan saya juga pernah mengalami persepsi yang mengikuti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita harus percaya kepada kebenaran yang dihadirkan dalam Al-Quran bahwa Allah itu pengasih penyayang. Ya, misalnya ya, salah satu guru yang saya hormati mengatakan, ya katakanlah contoh Yesus atau Nabi Isa kalau di Islam. Itu disalib. Orang melihat dari luar kan tersiksa. Oke. Padahal tidak sebetulnya. Sama seperti halaj. Halaj kalau dalam itu eksekusinya lama loh. Dia mau digantung. Tetapi beberapa sufi yang lain menyaksikan kayak Junaid al-Baghdadi, itu justru menyaksikan kegembiraan yang sangat sempurna pakai halaj. Karena itu memang takdirnya dia dipenggal gitu. Jadi jangan kita terkecoh dengan persepsi dari luar, tetapi mari kita dekati Allah dengan nama dia yang identik dengan zat Allah itu, yaitu Rahman Rahim. Beberapa kali ibu-ibu yang ketakutan terhadap persepsi pemaknaan itu terbantu setelah saya kasih tahu nama pengasihnya Allah itu. Jadi banyak misteri yang kita tidak ketahui dari perjalanan sosok Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita harus mulai menyadari bahwa Muhammad itu kan pernah saya bahas di sini, Mas Abu juga pernah berapa kali mungkin ngajarin di ta'lim. Ya. Ada Muhammad history, Muhammad bin Abdullah, ada Muhammad metafisik selalu bersama Allah, itu adalah insan kamil, penampilan insan kamil, jadi wajah Tuhan sebetulnya Muhammad itu. Ya, insan kamil, Muhammad, Nur Muhammad, tapi ada Muhammad sang terpuji hadir di diri kita. Jadi Muhammad bin Abdullah sama seperti kita manusia biasa, tapi Muhammad bin Abdullah menemukan kesadaran universal Muhammad. Muhammad artinya terpuji. Begitu Muhammad bin Abdullah lebur kepada Muhammad universal, itu mengalami tauhid. Jadi salah satu pembahasan aku dan kehidupan sesudah mati yang kita bahas ini, agar kita juga terbiasa terhubung dengan kekasihnya Muhammad. Jadi mudah-mudahan paham ya, ada Muhammad bin Abdullah sama seperti badan kita. Saya juga terus terang sakit pinggang sakit saya. Betul. Asam urat itu sakit gigi sakit. Meskipun kadang-kadang lagi konsentrasi tertentu sakitnya nggak berasa, kayak kita masuk ke alpha state kan. Pernah itu masa bu saya lagi sakit gigi, terus saya coba mau dicabut gitu kan, terus sakit sebenarnya. Terus saya lagi konsentrasi meditasi dikit, ditanya dokter, Pak sakit nggak? Oh enggak gitu, karena lagi masuk kepada kesadaran alpha state kan. Tapi begitu dia bongkar itu tiba-tiba nggak konsentrasi, sakit lagi tuh. Jadi ya merasa sakit juga. Makanya pribadi Nabi Muhammad juga merasa sakit. Ketika ditusuk pedang merasa sakit. Tapi cepat keluar dari appearance itu. Jadi jangan kita memaknai kehidupan Nabi Muhammad sesuai pandangan kita yang dangkal. Iya, betul. Ya, ini terus terang banyak juga yang nanya ke saya, kok gini. Oh iya, itu ya sama kayak kita juga kejedot sakit. Jangan dikira seorang wali Allah itu kejedot gak sakit. Tapi dia cepat keluar dari situ, gitu loh. Kan kita ada tubuh.
tubuh ini ya ikut hukum-hukum semesta. Kalau dalam konteks pewayangan, Krishna juga mengalami sakit juga. Tapi dia cepat naik ke kesadaran langit tinggi. Gitu Mas. Oke. Ya, Makasih Bang jadi Name. mudah-mudahan terjawab. Jadi jangan salah memahami ketika dikasih, oh Nabi Muhammad juga itu. Ya, kan Nabi Muhammad juga nampak manusiawi loh. Karena kan yang mau diajarin manusia. Iya. Makanya banyak dalam tradisi agama lain menganggap Muhammad itu bukan divine. Tapi para sufi menemukan keilahian Muhammad. Nah, kita pun ada keilahiannya. Yang kita bahas di sini kan kita menemukan sisi ilahinya kita. Begitu kita menyadari self-realization, sisi ilahi kita, maka kita akan menyadari person itu hanya come and go. Ya, tubuh pun begitu. Coba bayangkan kita lagi bahas aku dan hidup sesudah mati, tiba-tiba Mas Abu Marlo mengingatkan melalui satu berita. Iya, Bang. Ada sahabat kita yang meninggal. Bukankah benar kata hadis Nabi? Ketika orang mati itu mengingatkan semuanya gitu. Saya terus terang salah satu tema yang selalu saya ingin tahu betul kepastian itu tentang kematian Mas Abu. Betul Bang. Tapi memang pelan-pelan begitu orang meninggal di dalam batin saya, oh dia memang kembali ke pelukan yang Maha Pengasih kok. Cuman kan kebiasaan berpikir kita, oh begini. Tapi memang kita dikasih satu tester, orang yang kita sayang meninggal, gimana reaksi kita? Tapi kalau kita kembali kepada jati diri, enggak, dia aman kok. Dia aman gitu. Justru kembali kepada ketenangan yang sejati gitu ya Bang ya. Dan ingat ya, kita bisa ketemu mereka. Ketemu. Makanya kan Rumi bilang, love is the bridge you with everything. Cinta bisa menyambung kamu dengan apapun. Kolbu kita bisa komunikasi dengan orang yang sudah dahulu meninggalkan jasmaninya. Nah itu ada pembahasan berikutnya Mas Abu. Tapi itu menarik, perlu kontemplasi sama-sama Mas. Iya. Jadi kalau kita belum terbiasa kontemplasi, memahami entitas-entitas imajinal, entitas-entitas intelektual, agak bingung memang tentang itu, apalagi sudah didominasi dogma. Iya betul. Saya bilang, misalnya contoh ya, kemarin kan saya sampaikan, seorang biksu itu namanya Thich Nhat Hanh. Itu masa kecil meninggal ibunya. Dia sedih selama 2 tahun. Tiba-tiba saat malam dia mimpi ketemu ibunya. Nah saat itu sedihnya hilang setelah bangun. Kenapa? Karena dia tahu yang mati itu penampilan ibunya. Ibu yang hakiki nggak pernah mati. Itu kan dia kasap tuh lewat mimpi. Apa itu ibu? Kasih sayang yang melindungi, mengayomi. Malah Thich Nhat Hanh itu di bukunya, ini bukunya itu kan saya pernah tunjukin ke Mas Abu tuh, No Fear No Death yang ini. Iya. Itu di bukunya ini beliau mengatakan itu, aku mengalami itu. Nah akhirnya substansi ibu dia kenali apa? Ibu kan punya rahim, kasih sayang yang menjaga, mengayomi. Kalau dalam dokter Christianity, ibu itu Maryam. Di Islam juga ada nama Maryam, ibunya Nabi Isa. Di Indonesia ada Ibu Pertiwi. Jadi ibu itu adalah penampilan nama Tuhan yang paling langsung kita rasakan. Jadi seolah-olah Thich Nhat Hanh diajari oleh kehidupan, ya Tuhan, kasih sayang nggak pernah meninggalkan kamu. Jangan kamu bodoh gitu. Sejak itu dia nggak sedih lagi. Makanya beliau tulis, no death, no fear. Terus saya tanya lagi, misalnya orang sedih meninggal bapaknya. Mas, oke, saya berempati, dia sedih. Saya tanya, yang kamu kangen dari bapakmu apa? Dia self inquiry, apa ya? Oh, dia melindungi, dia mengayomi. Itu siapa yang melindungi dan mengayomi? Kan itu bisa nampil dalam sosok yang lain kan? Nabi Muhammad meninggal jasmani. Tapi kan ada kemuhammadan yang tampil dalam bentuk guru. Dalam bentuk syekh. Itu kan terus nggak akan pernah habis. Oke, Bang. Itu juga melatih orang tua ketika saya meninggal, anak saya gimana? Substansi keayahan kan selalu ada. Itu perlu kontemplasi, Mas Abu. Dan apa ya,
ketika kita sedih dengan meninggalnya orang, itu saatnya kita belajar juga untuk kontemplasi tentang. Dan saya juga sering melakukan kontemplasi ini. Cuman ketika beberapa orang-orang ngalamin gitu, oh ya udah enggak apa-apa, perlu dulu itu berdoa dan segala macam. Oh ternyata orang yang aku sayang itu nggak pernah pergi gitu. Kan esensi dari semua hubungan kan cinta, Mas. Ya, betul. Cinta itu nama Allah. Oke Bang, luar biasa. Terima kasih. Jawabannya saya rasa ini banyak pertanyaan yang sama gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan langsung. Dan kita ke Ibu Norma Rizaf. Silahkan Ibu untuk di-unmute. Ini langsung raise hand. Ibu Norma, silahkan. Boleh di-unmute kalau mau bertanya langsung. Oh, atau kepencet kali ya. Oke, nanti kalau udah bisa di-mute boleh. Langsung ya. Baik, kalau begitu kita ke pertanyaan berikutnya dulu. Ini menarik. Ini kalimatnya begini Bang. Dari Pak Halim Hamid, saat dihisab, gini ya, tanya gitu ya. Saat dihisab di hari akhirat itu siapa? Personality kah? Kalau semuanya aku sejati, berarti di akhirat semua manusia sama, jadi satu. Gitu. Jadi bagaimana membedakan amal perbuatan setiap jiwa, personality setiap dia, selama dia hidup di dunia sekarang? Ini pertanyaannya bagus Bang. Boleh sedikit diberikan komentar? Saya berusaha untuk menjawab itu, ya Pak ya. Dan pertanyaan itu pasti datang dari framework berpikir kita tentang dogma kan. Iya kan, dogma. Kan gitu. Jadi bahkan ketika disebut akhirat, itu persepsi kebanyakan orang kan sebuah negeri antah berantah gitu. Ya kan, akhirat itu sebuah negeri antah berantah di mana gitu kan. Makanya tadi karena basic pengetahuan kita adalah pengalaman, maka tadi saya kasih contoh analogi dari tradisi Vedantik sebetulnya. Itu tasawufnya Hindu. Apa itu? Kita pelajari tentang pengalaman kita tentang tidur, mimpi, dan tidur pulas. Pada waktu kita tidur mimpi, ada yang dikejar-kejar anjing di situ. Katakanlah itu disiksa, digigit anjing. Siapa sih sebetulnya yang digigit? Betul. Pada waktu kita di mimpi itu kita ditonjok-tonjok, itu siapa? Tapi jatuh-jatuh melulu kita yang mana sih yang sebelah mana? Oke, sorry. Ya? Silakan. Ya, lanjut. Nah, jadi pada waktu kita di mimpi itu misalnya disiksa, itu siapa yang disiksa? Nah, pada saat itu kita merasa sense of I kan, sense of I. Itulah personality. Dan setiap kita kan punya personality masing-masing. Jadi kalau mimpi kita itu mimpi partikular, mimpi pada mikro, nah sebetulnya di alam semesta ini ada mimpi besar juga. Ya. Nah, makanya kan ada kata-kata dari Umar bin Khattab tuh yang terkenal kalau nggak salah. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Hisab itu gimana? Kan sudah sering tuh guru-guru bilang, sebelum kita tidur, kita habis sholat isya, duduk diam, setelah tenang, kita bayangin semua yang terjadi. Itu kan kayak mimpi kan? Betul. Nah, kita cuma belum terbiasa aja. Pengalaman mimpi itu persis sama dengan pengalaman saya berimajinasi. Bedanya apa? Kalau pengalaman mimpi kita tidak bisa kontrol. Bahkan kita tidak sadar itu imajinasi kita. Tapi pengalaman kita berimajinasi saat sekarang, itu kita sadari. Jadi orang yang sebelum tidur dia melakukan satu introspeksi diri, itu menghisap. Nah, kalau dia sudah misalnya digambar-gambar dalam batinnya itu ada keburukan ini, astagfirullahaladzim, saya mohon ampun ya Allah. Maka dia langsung rasa lega. Pasti kalau dia mati, nggak ada lagi itu. Karena sudah nggak ada rekamannya. Dia sudah rilis gitu. Nah, orang-orang jiwa-jiwa personality yang belum melakukan itu, tiba-tiba dia expire, ya. Nah, makanya disinilah muncul ada cerita reinkarnasi, Mas.
Oke. Ada nggak reinkarnasi? Ada bagi person. Ada nggak surga neraka? Ada bagi person. Tapi person itu makin murni, sampai dia kepada nafsu mutmainnah kan? 7 derajat jiwa itu kan nafsu ammaroh. Itu jiwa rendah, memarahi, memaksa, nafsu lawamah, mencela diri, menyesali diri, sedih, galau. Nafsu mulhamah, jiwa yang terinspirasi baik buruk, itulah akal dewasa. Ada nafsu mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di situ ada nafsu rodiyah. Nomor 6, nafsu mardiyah diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk jannah. Nah, ada lagi para sufi menemukan ada nafsu kamilah. Nafsu kamilah itu sempurna, nyatu dengan rohani. Jadi makanya kan ada jiwa-jiwa, ada kesadaran yang begitu mati nggak ada siksa kubur, nggak ada, langsung menyatu. Kenapa kita nggak sekarang mengalaminya? Yes. Jadi tujuan kita diskusi sekarang, oke, itu ada informasi. Kenapa saya sekarang tidak ingin mengalami mati sebelum mati itu? Antal maut qoblal maut, supaya saya dapat pengetahuan yang pasti. Jadi kita tidak mengabaikan dogma-dogma itu, Pak, tapi itu kita jadikan referensi, tapi kita lakukan self-inquiry. Selama kita belum matang, pasti Tuhan akan kirim guru. Tapi betul-betul pingin niat untuk cari tahu kepastiannya. Saya terus terang, saya sudah tidak mau lagi kalau cuma dogmatis. Betul. Karena itu nggak pasti. Saya tidak mengabaikan dogma ya. Saya menghormati, respect sama dogma yang ada. Bahkan saya jadikan referensi. Tetapi saya tidak mau hanya di situ. Makanya para sufi kan sering bilang, yang tidak mengalami, tidak ngerti. Ya kan? Harus ada zauk, harus mengalami kasab. Dan kita kalau tulus mau bertanya, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, Maha bijaksana, dia akan ajari kita. Jadi pengetahuan dogmatis yang kita abaikan, dan jangan kita reka-reka. Nah, kalau ketemu guru yang mau diskusikan itu, dia akan membimbing kita. Awalnya belum ngerti, mulai ngerti dikit. Ngerti lagi lama-lama. Oh, begini caranya. Baru gurunya tahu, kasih tahu. Gini caranya kalau mau tahu ke pengetahuan yang pasti. Oke. Jadi betul-betul Allah akan mengajari kamu apa yang kamu tidak tahu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Bacalah, self-inquiry lah, selidikilah. Dengan nama Rabbmu. Nama Rabbmu itu kolbu kita. Yang menciptakan semua. Bacalah Tuhanmu Maha Pemurah. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dia akan mengajari kamu apa yang kamu tidak tahu dengan kalam. Jadi dogma-dogma yang ada selama ini kita jadikan referensi. Kalau kita belum paham banget, kita perlu kontemplasi. Insya Allah akan kirim guru pada kita. Syukur, saya akan kasih tahu kalau sahabat-sahabat mau betul-betul mohon ya Allah sebelum itu, ya Allah ajari aku pengetahuan yang pasti tentang hidup sesudah mati. Apa itu kematian? Allah akan kirim, Pak, beneran. Betul. Nah, karena itulah diskusi dialog positif kan istilahnya naik. Makanya kan di beberapa hari saya bilang kajian ini suluk ya. Suluk artinya journey. Perjalanan intelektual, kita makin mendekati kebenaran melalui pemahaman, tapi juga mengalami perjalanan spiritual. Jadi kita ngerti. Oke, Bang. Luar biasa banget, Bang. Mudah-mudahan ini juga pertanyaannya banyak yang mirip, jadi mudah-mudahan menjawab gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Karena sejatinya kematian itu dianggap sesuatu hal yang memang menakutkan gitu ya, Bang ya. Secara populer itu sesuatu hal umum. Ya memang kalau kita melihat diulang-ulang, Bang, kalimat bahwa sesuatu yang bias atau kebohongan yang diulang-ulang akan tampak seperti kebenaran, kan begitu ya kira-kira ya. Nah, tampak seperti, bukan jadi kebenaran. Bukan, tampak seperti kebenaran. Nah, sehingga Ibu dan Bapak, hal yang memang perlu dialami ketika diucapkan dengan kata-kata itu jadi degradasi banget gitu. Ketika kita berbicara hal-hal seperti kematian inilah, atau berbicara tentang kematian setelah hidup, setelah kematian dan seterusnya, memang ini adalah topik-topik yang benar-benar masuk ke dalam kesadaran gitu. Karena
begitu nanti kita berbicara, Quran berbicara, apa berbicara semuanya, itu berbicara tentang self gitu. Berbicara saat ini di dalam dan itu bukan nanti gitulah kira-kira. Nah, so mungkin kita mulai belajar untuk melepaskan konsep gitu. Karena konsep lama kita akan merenggut kebebasan kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang akan datang gitu. Kehidupan yang akan datang tuh bukan mati setelah tanah kusir, enggak gitu poinnya gitu. Nah, itu ya Bang Damai ya kira-kira ya. Nah, so mungkin self-inquiry ini sangat penting sekali karena jujur Bang Damai ini topik jelek banget gitu ya. Malam hari ini udah topiknya jelek, kejadiannya juga kita langsung disandarkan kepada Mas Bri gitu yang luar biasa banget. Jam 5 sore tadi Bang Damai aku masih say hi, oke, dia tuh selalu mensupport dialog positif untuk tetap ada, untuk mensupport saya untuk tetap ada di jalur ini, tetap ada di jalur untuk luar biasa. Pun nggak bisa memungkiri gitu as personality sedih banget gitu. Yes. Tapi di balik kesedihan apa yang dialami saya sekarang gitu, kita sadari bahwa sejatinya Mas Bri nggak pernah kemana-mana gitu. Sejatinya Dan dia nggak pernah. Akan digantikan oleh Mas Bri yang banyak lagi, Mas. That's it. Yes, itu pasti. Bahkan kenapa Rumi atau orang guru-guru spiritual merindukan kematian? Karena begitu mati, dia jadi memenuhi semesta, Mas. Iya. Terus terang, saya kasih contoh. Relationship seorang ayah pada anaknya, itu ada relationship biologi, DNA, ada relationship sosial, karena sosial membentuk satu relationship, ini ayah, ini anaknya. Kemudian ada relationship intelektual, ada hubungan ilmu, ada relationship nama-nama Tuhan. Nama Allah yaitu cinta. Jadi apabila hubungan itu, misalnya soulnya Mas Abu dengan Mas Bri, itu sampai ke soul nama Tuhan, maka hubungan itu abadi gitu. Apabila hubungan kita dengan orang itu sampai pada hubungan nama Tuhan, cinta, murni, maka ada kerinduan, ada compassion, ada kedamaian saat ketemu gitu. Dan kita juga kadang, bahkan maaf ya, kalau misalnya nih, kalau masa SMA kita ada hubungan sama teman yang enak banget, tapi entah di mana dia sekarang, bagaimana ya wajahnya. Kita kan klik di Facebook, oh namanya misalnya Andre, set, nongol tuh, wih, chatting-chattingan, jadi bisa komunikasi. Artinya apa? Cinta yang kita rasakan esensial yang pernah kita alami sama dia, itu membuat kita ketemu lagi. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika kita kagum sama seseorang, ketika kita merasa disupport oleh seseorang, itu yang support siapa? Sebenarnya kan sejatinya nama Tuhan kan, la ilaha illallah. Nah, jadi bukan berarti oh santai aja, enggak gitu. Jadi perasaan yang tadi, ya apalagi Mas Abu nih kena banget nih, baru jam 5 tadi baru connect, begitu ininya ya kematian itu bisa datang sama siapa aja. Iya. Iya kan? Sangat. Itu jadi, waduh. Kalau bahasa ininya kenapa nggak pada pertemuan kemarin yang temanya beda kan? Iya. Dan luar biasa Bang. Maksudnya ini benar-benar membayangkan bayinah, real realita gitu bahwa sudah tidak ada keraguan. Jadi Alif Lamim Zalikal Kitabul la Raiba Fi. This is it gitu Bang. This is it yang la Raiba Fi hudalil muttaqin ya. Terima kasih Bang Damai, luar biasa malam hari ini. Terima kasih. Mas Bri, engkau hadir di sini menyaksikan kita berkumpul, engkau adalah cinta. Engkau semakin jelas melihat jiwa-jiwa kami yang ada di sini, Mas Bri. Saya nggak ketemu ini sama beliau ya. Ini untuk yang pasti pernah melihatlah di dialog positif beliau, ini fotonya saya tampilkan. Oke, terima kasih. Oke Bang Damai, mungkin kita masuk ke final statement untuk episode yang sangat dahsyat ini 61 ya, episode 61 little bit unforgettable gitu ya. Ini sangat apa ya? Sangat mengena gitu. Boleh memberikan final statement untuk episode kali ini. Ya, terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang hadir di sini. Ketika kita membahas atau mengkontemplasi, memeditasikan, mentafakuri kematian,
itu sebetulnya inside us, di dalam diri kita ada kerinduan pada Sang Mahariu, Sang Cinta. Jadi jangan pernah menghindar untuk mencari tahu kepastian hidup sesudah mati. Jangan menghindar, hormati dogma yang sudah ada, hormati guru-guru yang telah mengajari kita, tapi juga mohon pada Allah kalau sudah punya guru, bagi yang sudah punya guru, yang sudah pernah belajar meditasi, zikir, tafakur, cari tahu, ya Allah ajari aku kematian itu, ajari aku. Nabi juga mengajarkan begitu, belajar kamu mati sebelum mati. Guru-guru Jawa juga mengajari itu, mati saat jroning urip. Bahkan seorang Steve Jobs pun yang saya baca di biografi, sering dia memeditasikan mati saat di depan cermin. Kalau hari ini kamu mati Job, apa yang kamu lakukan? Justru itu membuat kita melakukan sesuatu sepenuh hati. Kita menjalin hubungan dengan orang dengan tulus. Karena yang tersisa saat kita mati adalah cinta itu. Katakanlah kalau kita mati, orang akan mengenang kasih sayang. Hari ini banyak sekali kata-kata saya lihat mengenang Mas Bri. Dan saya tidak kenal secara personal, tapi saya merasa tersentuh. Dan kita juga sudah kirimkan sama-sama doa kita kepada beliau. Insya Allah beliau tersenyum kepada kita dan dia kembali kepada samudra cinta. Mudah-mudahan pertemuan malam ini menginspirasi kita semua untuk memohon pada Allah supaya kita diajari kehidupan yang sejati itu adalah apabila kita menyadari hidup sesudah mati itu bisa kita sadari dari sekarang, yaitu hidup dengan kolbu kita, insya Allah. Demikian Mas Abu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bang Dame, Ibu dan Bapak sahabat Dialog Positif. Terima kasih Bang Dame. Luar biasa malam hari ini. What experience yang unforgettable gitu ya. Yang benar-benar membuat kita terperangah. Yang membuat kita juga jadi lebih aware, Ibu dan Bapak. Tidak pernah kita tahu kapan datangnya. Tapi yang paling pasti adalah kematian itu sendiri. Dan kematian itu bukankah berakhir, tapi kematian itu adalah berpindah dimensi kepada kesadaran yang lebih tinggi lagi. Semoga kita semua dibukakan pintu hatinya untuk selalu berkasih sayang dan selalu siap menerima kasih sayangnya kapanpun dan dimanapun. Terima kasih atas doanya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.